Mari kita terus doakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan peniwaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Restorasi Pondok Daun. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom kekasih-kekasih Kristus, apa kabar? Ada sukacita? Haleluya. Kita mengucap syukur hari yang indah ini kita boleh datang kepada Bapa. Kita akan berdoa syafaat. Mari kekasih-kekasih Kristus kita bersatu hati untuk berdoa syafaat. Sheherabo karaba horaba takaraba shikirabo horaba takaraba shikirabo karaba horaba baraba shikirabo. Ya Aba, ya Bapa, ini kami Bapa, anak-anak-Mu, umat-umat-Mu datang kepadamu Tuhan. Biarlah kasih setia perkenanan-Mu turun untuk kami semua Tuhan. Oh rabataka rabashiki rabokaraba ho rapapapapapa rabasi. Pada hari ini kami berdoa Tuhan. Kami membawa gembala pembina kami, Bapak Niko Nyotora Harjo, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Engkau menjaga, melindungi kemanapun hamba-Mu ini melangkah Tuhan, dengan berserta para wakilnya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk gembala rayon kami Bapak Wiweko Mulyono. Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Kesehatan, keluarga, pelayanan yang Kau berkati Tuhan di dalam nama Yesus.
juga untuk gembala kami di GBI Grand Wisata. Kami membawa gembala kami Bapak Riki Budianto ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terus Tuhan, perkenanan-Mu, perlindungan-Mu turun untuk hamba-Mu ini Tuhan. Engkau memberkati kesehatan keluarga, pelayanan usahanya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang memampukannya Tuhan. Engkau yang menuntun hamba-Mu ini Tuhan untuk menjadi gembala bagi domba-domba-Mu di GBI Grand Wisata dan sekitarnya. Terima kasih Bapa. Kami juga membawa Tuhan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Indonesia Tuhan. Engkau memberkati para pemimpin negeri ini. Engkau memberkati Presiden kami Bapak Joko Widodo. Engkau memberkati wakilnya Pak Maruf Amin, para menteri, Panglima TNI dan jajarannya, Kapolri dan jajarannya Tuhan. Terus Tuhan, berikan hati yang takut akan Engkau. Berikan hikmat untuk memimpin Indonesia Tuhan. Juga semua pemimpin-pemimpin dari pusat sampai daerah Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Berikan hati yang takut akan Engkau. Dan hikmat marifat-Mu turun untuk seluruh pemimpin Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami berdoa Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berkati Tuhan Indonesia. Biarlah pandemi ini cepat berlalu Tuhan. Tidak ada lagi klaster-klaster yang baru Tuhan. Kami boleh hidup sehat seperti sedia kala Tuhan. Engkau memberkati para dokter, para nakes Tuhan. Berkati Tuhan, menjaga, melindungi mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terpapar Tuhan oleh bilur-bilur Engkau sembuhkan Tuhan. Untuk mereka boleh kembali berkumpul bersama keluarga Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menjamah setiap kami Tuhan, untuk bersama-sama Tuhan mempunyai kesadaran untuk menjaga kesehatan, untuk melakukan setiap protokol kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pulihkan Indonesia Tuhan. Kesehatan dipulihkan, ekonomi dipulihkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Pentakosta ketiga ini terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Roh-Mu tercurah atas Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan penuaian yang besar terjadi atas bangsa ini Tuhan. Tidak ada lagi kota-kota yang sunyi, tetapi Indonesia memuji Engkau. Indonesia bermazmur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dari Sabang sampai ke Merauke Tuhan akan terdengar pujian pengagungan akan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami membawa Bekasi ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya kasih setia-Mu Tuhan berlimpah atas Bekasi. Bekasi juga dipenuhi oleh kemuliaan-Mu Tuhan. Kesembuhan terjadi, pemulihan kesehatan terjadi atas Bekasi, pemulihan ekonomi terjadi atas Bekasi di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang tersesat, mereka yang terhilang Tuhan, biarlah mereka boleh kembali kepadamu. Engkau Yesus gembala yang sejati. Engkau memberkati setiap umat-Mu Tuhan, setiap jemaat-jemaat-Mu di GBI Grand Wisata. Yang sakit Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Kau berikan kelegaan Tuhan. Yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus Tuhan. Yang kekurangan Kau cukupkan sesuai dengan kemuliaan dan kekayaan-Mu di dalam Kristus Yesus. Engkau yang memimpin setiap kami umat-umat-Mu Tuhan, untuk menjadi umat-Mu yang kudus, berhiaskan kekudusan dan siap Tuhan untuk menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami juga berdoa Tuhan, kami membawa Papua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati Papua Tuhan. Biarlah Kau berikan keamanan, damai sejahtera atas Papua Tuhan. Di dalam nama Yesus kami lepaskan shalom-Mu atas Papua. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang ada di Papua Tuhan. Engkau menjamah mereka Tuhan, untuk mereka semakin mendekat kepadamu, untuk mereka semakin taat dan mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tidak lagi berpangku pada tradisi-tradisi, tetapi mereka melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami melepaskan berkat keamanan untuk Papua di dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah. Walaupun ibadahnya masih streaming ya Bapak Ibu. Tapi saya percaya Roh Kudus tidak terbatas ruang dan waktu. Dimanapun kita berada, walaupun kita lagi gak sama-sama saat ini, tapi Roh Kudus yang sama tetap ada di dalam diri kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk kita fokus kepada Tuhan. Kita bawa penyembahan kita. 1 minggu sudah kita lewati Bapak Ibu Saudara. Banyak pergumulan, banyak masalah yang terjadi. Tapi percaya bahwa di dalam hadiratnya semuanya Tuhan tanggung. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami bawa-bawa Tuhan di dalam altarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku.
Tuhan. Kami gak bisa jalan sendiri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. 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 Kami perlukan keajaiban-Mu, yes Lord. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara nyanyikan pujian ini dari awal. Kita katakan. Kemanakah kami mencari, yes Lord, kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Amin. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan, yes Tuhan. Benar Tuhan, kami tak bisa jalan sendiri Tuhan. Jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Lebih sungguh lagi katakan kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan, yes Lord. Biarlah kami lihat keajaiban demi keajaiban Tuhan Yesus. Sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Gimana Bapak Ibu Saudara kabarnya? Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kita percaya dimanapun kita berada hari ini Tuhan Allah kita ada di antara kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes Lord.
nggak perlu khawatir, kita nggak perlu gentar, kita nggak perlu bimbang. Terima kasih Tuhan, sebab kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu memenuhi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku cemas, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Ini iman kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Tak usah ku takut, Engkau menjaga setiap kami. Kami gak perlu bimbang Tuhan. Yes Lord. Terima kasih ya Tuhan. Engkau menghibur kami ya Roh Kudus. Kami dapat tenang ya Allah.
Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai kekuatan bukan ketakutan. Dalam penelitian Northwestern Medicine mengidentifikasi bahwa amigdala merupakan bagian otak yang sangat berperan dalam proses ketakutan. Saat seseorang dihadapkan rasa takut, amigdala akan membangunkan sistem saraf di otak kita untuk memberi respon fight or flight. Respon inilah yang membuat kita waspada terhadap ancaman, di mana kita akan bersiap melawan bahaya yang membuat ketakutan atau melarikan diri dari ancaman tersebut. Dengan kata lain, paparan ketakutan sangat penting untuk mengembangkan daya tahan kita yang memungkinkan kita mampu mengatasi situasi yang tidak terduga. Pandemi COVID-19 adalah situasi yang penuh dengan ketidakpastian, sehingga tidak heran jika kita akan menemukan kesulitan melewati masa-masa ini. Tapi ingat, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti atas seizin Tuhan. Tuhan mempunyai rencana bagi setiap orang yang berserah kepadanya, dan Ia tidak akan membiarkan umatnya binasa. Ia menguji setiap umatnya dengan peristiwa untuk membangun dan membentuk kerohanian setiap kita. Sebagai orang percaya, seharusnya kita mampu mengendalikan rasa takut, bukan malah dikuasai oleh ketakutan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana setiap orang percaya dapat menang dari ketakutan dan menjadikannya kekuatan? Yang pertama, alihkan pandangan dari masalah kepada Tuhan. Matius 8 ayat 25-26 berkata, "Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia," katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Kebanyakan dari mereka yang berada di dalam perahu ini adalah nelayan dan sudah terbiasa dengan situasi ombak maupun badai yang bisa datang kapanpun. Namun, angin ribut kala itu pasti sangatlah ekstrim, sehingga mereka menjadi sangat ketakutan dan berpikir bahwa mereka akan binasa. Hebatnya, Yesus dapat tidur di tengah-tengah angin ribut yang mengerikan seperti itu. Inilah yang seharusnya terjadi pada kita yang telah menjadi murid Yesus. Meskipun persoalan besar datang menderu, kita bisa tetap tenang dan tidak menjadi panik. Perlu diingat bahwa bukan apa yang masalah bisa perbuat terhadap kita, tapi apa yang Tuhan bisa lakukan atas kita. Tuhan Yesus juga mengalami rasa takut ketika ia berdoa di Taman Getsemani. Namun di dalam ketakutannya, ia tetap memandang kepada Bapa. Demikian juga seharusnya kita. Jika kita melihat ada seseorang yang sepertinya tidak takut apa-apa, mungkin orang itu bukannya tidak takut, tetapi dia sudah berhasil mengalahkan rasa takutnya. Yang kedua, tetap dalam hadirat Tuhan. Dalam Markus 6 ayat 49 sampai dengan 50 menceritakan, suatu malam para murid diguncang rasa takut setelah Yesus mengadakan mukjizat dengan memberi makan kepada lebih dari 5.000 orang. Tuhan meminta para murid berangkat terlebih dahulu ke Betsaida supaya dia dapat berdoa sendirian. Sepanjang malam itu, ketika para murid sedang bersusah payah mendayung melawan angin sakal, tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Para murid menjadi sangat ketakutan dan bahkan mengira Yesus adalah hantu. Saat Yesus mendekat kepada perahu dan murid-muridnya mendengar suaranya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Maka badai reda dan ketakutan pun diusir. Setelah Yesus naik ke perahu, angin kencang tiba-tiba berhenti dan mereka dapat melanjutkan perjalanan hingga tiba di pantai dengan selamat. Ketika Tuhan hadir dalam hidup setiap orang percaya, maka semua badai hidup yang membuat ketakutan akan diubah menjadi damai sejahtera dan kekuatan. Rasul Paulus menasehati dalam 2 Timotius 1 ayat 7, "Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban." Dari ayat ini, kita belajar bahwa Roh Kudus memberikan kita damai sejahtera dan mengusir roh ketakutan di dalam setiap orang percaya yang tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, melangkah maju bersama Tuhan. Pemazmur menulis, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur tersebut selanjutnya memberikan gambaran indah tentang pemeliharaan Allah yang setia atas siapapun yang mau berjalan bersamanya. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Melangkah maju bersama Tuhan menunjukkan bahwa tanpa Tuhan seseorang tidak dapat berbuat apa-apa.
Melangkah maju bersama Tuhan mempunyai implikasi bahwa Tuhan terlibat dalam semua aspek kehidupan. Ia yang memegang kendali penuh atas kehidupan kita. Bila kita selalu melibatkan Tuhan dalam keseharian kita, maka kita akan semakin kuat dan apa saja yang kita kerjakan pasti berhasil. Kesadaran akan penyertaan Tuhan akan memberikan rasa aman dan damai sejahtera yang akan menghilangkan segala ketakutan. Sebagai manusia, wajar bila kita mengalami ketakutan, tapi jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan tersebut. Sebab kita bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan, yaitu dengan cara fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Sehingga kita bisa tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan dan mampu melangkah maju, karena Tuhan ada beserta kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Pada saat ini saya bersyukur ada di tempat ini bersama dengan saudara, dan terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk Pak Gembala dengan semua teman-teman pelayan dan jemaat yang memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan bagi gerejanya jemaat GBI Grand Wisata. Tuhan memberkati. Baik, Bapak Ibu yang saya kasihi, saya akan bawa firman dari Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai yang ke-47. Saya ulang, Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Yang berbahagialah mereka yang membacakan dan merenungkan akan firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan, kalau kita bicara kehidupan gereja secara realnya, saudara yang saya kasih, atau yang sesungguhnya gereja itu dimulai di dalam ayat bacaan kita ini. Saya ulang, dimulai dalam ayat bacaan kita ini. Ya, ada begitu banyak organisasi gereja dan selalu merasa gerejanya adalah gereja yang paling terhebat. Silakan saja. Nah, tetapi yang saya mau katakan adalah inilah gereja mula-mula. Kalau kita mengatakan gereja mula-mula, maka sesungguhnya inilah gereja itu. Keadaan yang sebenarnya. The real church itu, saudara yang kasih selamat Tuhan, the real church, gereja yang murni, yang paling murni, ialah yang kita baca pada saat ini. Saudara yang kasih selamat Tuhan, oke, apa yang kita lihat di sini adalah pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Jadi Tuhan bekerja melalui gereja. Saya ulang, Tuhan bekerja melalui gereja.
bergerak melalui gereja. Dan saat ini dia terus bekerja, dia tidak berhenti. Dia mau terus bergerak melalui kita, gerejanya. Saya mengajak kita semua, semua jemaat GBI Grand Wisata atau siapapun yang mendengarkan kebenaran ini. Saya mengajak kita selalu bergerak, ikut bergerak bersama Tuhan yang bergerak, bersama Roh Kudus yang bergerak. Nah, saya ulang, jadi apa yang kita lihat di sini adalah kegerakan gereja yang luar biasa. Oke, saya mau mengatakan, mari kita mengikuti gerakan Tuhan, gerakan Roh Kudus menjadi gerakan GBI Grand Wisata, menjadi gerakan kita semua bergerak bersama Allah yang bergerak. Itu yang menjadi tema renungan kita, khotbah kita pada saat ini, bergerak dalam kegerakan Allah. Saya mengajak, kalau boleh kita mengatakan sama-sama, bergerak dalam kegerakan Allah. Amin. Nah, saudara yang saya kasihi, apa yang dimaksud dan apa yang Tuhan mau bagi kita di dalam kebenaran ini. Saya ulang membaca ayat yang ke-42, Kisah 2 ayat 42, firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bapak Ibu yang saya kasihi, yang kita temukan kembali di dalam ayat ini, dalam kegerakan. Nah, saya ulang, ini adalah gereja yang paling murni, gereja pertama, gereja mula-mula. Nah, kita mau meneladani gereja mula-mula. Kita mau menangkap spiritnya. Kita mau menangkap konten gereja itu, saudara yang kasih selamat Tuhan. Sesuai ayat yang ke-42. Apa yang kita lihat di situ? Yang pertama, kalau kita mau bergerak dalam kegerakan Allah, maka di sini dikatakan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bapak Ibu yang saya kasih, kenapa dikatakan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul? Karena pada saat itu bagi orang Yahudi, guru mereka yang selalu mengajar mereka adalah orang Farisi dan ahli Taurat. Tapi sekarang, tatkala mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka tinggalkan ajaran Farisi, mereka tinggalkan ajaran ahli Taurat, dan yang mengajar mereka ialah orang-orang biasa, orang-orang yang tidak terpelajar secara pendidikan, saudara yang kasih selamat Tuhan. Tetapi siapa mereka? Murid-murid Tuhan Yesus. Saya percaya kita semua adalah murid-murid Tuhan Yesus. Saya percaya jemaat yang ada di GBI Grand Wisata adalah murid-murid Tuhan Yesus. Nah, kembali. Nah, sekarang bukan lagi orang Farisi yang mengajar mereka, tetapi adalah rasul-rasul, murid-murid Tuhan Yesus. Dan sekarang, saudara yang kasih selamat Tuhan, mereka menerima pengajaran dari murid-murid Tuhan Yesus. Apa yang menjadi inti pengajaran, saudara yang kasih selamat Tuhan? Rasul-rasul tidak bicara lagi soal Taurat, tidak bicara lagi soal banyaknya sejarah Israel, tetapi yang mereka bicarakan, saudara yang kasih selamat Tuhan, mereka mengajar bahwa inti ajaran itu, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya ulang, saudara yang kasih selamat Tuhan, inti ajaran rasul-rasul adalah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya bersyukur karena saya berkesempatan mendengar atau diajar daripada founder gereja kita, Gereja Bethel Indonesia. Dan beliau dulu mengatakan, kalau orang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia adalah saudara kita. Tetapi kalau ada orang tidak mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka dia bukan saudara kita. Nah, saudara yang kasih selamat Tuhan, jadi inti ajaran rasul-rasul, dan itu yang diajarkan oleh rasul-rasul, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang pertama. Dan tapi mereka juga menekankan, Bapak Ibu yang saya kasih, selalu menekankan, saya ulang, selalu menekankan
Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Firman Tuhan, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Bapak Ibu yang saya kasih nama Tuhan, ayat ini menjadi satu ayat yang mereka terus ngomong berulang-ulang, yang kita kenal amanat agung, Bapak Ibu. Oke, jadi rasul-rasul selalu mengajar mereka, mengatakan pergilah, jadikan semua bangsa menjadi muridku, buat semua orang menjadi murid Yesus. Salam Bapak Ibu. Ini sebenarnya juga harus menjadi kebenaran bagi kita. Kita menjadi anak Tuhan, murid Yesus. Dan kita gereja Bethel Indonesia mengakui juga bahwa semua jemaat lokal itu adalah jemaat rasuli, gereja rasuli. Saya harap saudara amin untuk itu. Saya ulang, kita adalah gereja rasuli. Gereja rasuli itu apa? Saudara yang kasih nama Tuhan, adalah yang menjadikan semua bangsa menjadi murid. Ini selalu dikatakan, ini selalu diajarkan, terus menerus diajarkan. Saudara yang kasih nama Tuhan. Dan yang kedua dikatakan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saya ulang, jadi dibaptis. Saya berdoa tidak ada lagi di antara jemaat kita yang tidak dibaptis. Dibaptis itu apa? Saudara yang kasih nama Tuhan, ya tentu kata baptis dari bahasa baptiso. Jadi bahasa Indonesia kita itu tidak ada bahasa baptis. Saya ulang, bahasa Indonesia kita tidak ada kata baptis. Tetapi kita mengadopsi kata baptis dari bahasa Inggris, saudara yang kasih nama Tuhan, atau bahasa Yunani. Karena bahasa Yunani itu dikatakan baptiso. Artinya kalau di bahasa Indonesia kan, kalau ke bahasa Melayu ialah ditenggelamkan, diselamkan, dibenamkan. Baik, Bapak Ibu, jadi dibaptis. Apa itu artinya? Dibaptis itu mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus, hidup bersama Kristus dengan hidup yang baru. Dan selanjutnya dikatakan ayat 20 itu, pengajar rasul-rasul itu, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Saya berdoa bahwa kita semua adalah pelaku firman. Melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan, yaitu firman. Saya ulang, firman. Dan dikatakan lagi, saudara yang saya kasihi, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Ini penting, karena pada saat itu gereja memang dianiaya. Gereja memang mengalami pergumulan yang sedemikian rupa. Oleh karena itu perlu dikatakan kepada mereka, dan juga bagi kita hari ini, bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Apapun yang terjadi, harus terus bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, saudara yang saya kasih nama Tuhan, dan mereka selalu memiliki keyakinan itu. Baik, Tuhan memberkati. Jadi bergerak dalam kegerakan Allah, yang pertama harus satu pengajaran rasul-rasul. Itu menjadi dasarnya. Gereja mula-mula itu menjadi dasarnya, dan juga bagi kita pada saat ini. Saya baca ayat ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saya katakan di sini yang kedua, bagaimanakah supaya kita bergerak dalam satu kegerakan Allah, satu persekutuan. Mari kita ngomong sama-sama, satu persekutuan. Oke. Persekutuan yang dimaksud di sini, saudara yang kasih nama Tuhan, bukan komsel, bukan kelompok kecil, memang bukan. Tetapi persekutuan yang dimaksud di sini adalah suatu jemaat. Dampak pencurahan Roh Kudus, terbentuklah jemaat, dan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Sekarang mereka menjadi satu koinonia, persekutuan jemaat Tuhan. Sama mengatakan kepada kita semua bahwa gereja itu, persekutuan itu, koinonia itu
Yesus yang membentuk, bukan siapa-siapa. Suatu koinonia atau persekutuan yang biasa kita sebut jemaat, yang saling mengasihi satu sama lain. Kita sekarang jemaat GBI Grand Wisata. Saudara yang saya kasih nama Tuhan, kitalah suatu koinonia. Sekalipun kita pada hari ini dengan situasi yang ada, kita di rumah kita masing-masing, tetapi kita tetap adalah satu koinonia, satu persekutuan, satu jemaat. Dan yang saya mau ulang katakan, koinonia itu, persekutuan itu, gereja itu hanya Tuhan yang membentuknya, hanya dikerjakan oleh Roh Kudus, dan yang kita sebut sebagai tubuh Kristus, mempelai Kristus. Siapapun saudara, dimanapun saudara berada, dengar baik-baik, kita semua adalah satu persekutuan. Ya, jemaat ini satu persekutuan. Kita semua harus menyadari dan terus menyatukan hati dalam persekutuan yang Tuhan telah persatukan. Kita satu sama lain dipersatukan. Salam Bapak Ibu. Saya ulang, salam. Kita semua dipersatukan. Tuhan mempersatukan. Dan Tuhan selalu rindu kita berada satu persekutuan, satu jemaat. Saya ulang, satu jemaat. Kita semua satu jemaat. Bolehkah kita ngomong sama-sama? Sekalipun kita di rumah kita masing-masing, kita katakan satu jemaat. Amin. Satu jemaat. Saya katakan Tuhan rindu kita terus bersatu. Kita terus berada dalam kesatuan kasih. Lukas 11 ayat 23 berkata begini. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Artinya apa Bapak Ibu yang saya kasihi? Yang tidak menjaga persekutuan di dalam Yesus sama dengan melawan Yesus. Bapak Ibu yang saya kasihi, dengan anugerahnya saya melayani sudah 40 tahun. Mulai usia 18 tahun saya telah menjadi hamba Tuhan. Oke, barangkali tidak terlalu penting, tetapi yang saya mau katakan adalah kalau ada orang menghina gereja, dia menghina Tuhan. Kalau ada orang mengucapkan kata-kata yang tidak baik, atau ada orang tidak mengasihi jemaat ini, dengar baik-baik, kau sedang melawan Yesus. Tapi saya percaya, saya lihat wajah Bapak Ibu di rumah masing-masing. Salam. Saya lihat wajah saudara semua, sekalipun saudara di rumah saudara. Karena Yesus melihat kita, wajah saudara semua adalah wajah yang mengasihi gereja, yang mengasihi Yesus. Tuhan memberkati. Jadi kita harus menjaga kesatuan. Saya ulang kembali, Bapak Ibu yang saya kasihi. Koinonia, persekutuan. Suatu jemaat harus bergerak bersama. Saya katakan, bergerak bersama dalam kegerakan Roh Kudus dan sesuai dengan nilai-nilai jemaat yang kita sepakati. Saya gembala jemaat, Bapak Ibu yang saya kasihi. Saya katakan selalu kepada jemaat di mana saya sebagai gembala, kita semua harus bersatu. Apapun yang terjadi terus bersatu dan kita bergerak bersama dalam kegerakan Tuhan. Salam Bapak Ibu, satu hati tertuju kepada Tuhan, menyembahnya di dalam roh dan kebenaran, maka kuasa persekutuan akan kita alami dan sukacita, berkat sukacita dalam ibadah akan kita alami. Saya ulang, Bapak Ibu yang saya kasih nama Tuhan, dimanapun kita berada, di rumah kita masing-masing, kita tetap adalah satu jemaat, satu koinonia. Salam, satu koinonia. Dan kita harus berkomitmen di dalam satu jemaat lokal. Saya ulang, kita harus berkomitmen. Saudara jemaat GBI Grand Wisata, komitmen. Izinkan saya mengatakan ini, jangan pindah-pindah gereja. Karena Tuhan yang membentuk gereja, Tuhan yang membentuk persekutuan, koinonia. Kapan? Tatkala Roh Kudus dicurahkan. Beberapa minggu lalu kita Bapak Ibu merayakan Minggu Pentakosta, hari Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan, Tuhan membentuk suatu koinonia, persekutuan. Dan kita semua
ada di dalamnya. Satu kali lagi saya mau katakan kepada kita semua, jaga persekutuan kita, jaga kesatuan jemaat kita, jaga semuanya satu hati, dan gereja kita satu hati, gereja kita hanya untuk memuliakan Tuhan. Koinonia itu untuk apa? Koinonia itu bukan kelompok sosial. Koinonia itu adalah untuk menyembahnya. Menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Mengagungkan Dia dan melaksanakan pengajaran rasul-rasul. Saya mau kembali kepada ayat yang ke-42. Saudara yang saya kasihi, firman Allah berkata di sana tadi, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Berdoa. Saya ulang, berdoa. Bolehkah kita ngomong sama-sama? Berdoa. Salam Bapak Ibu. Saya ingin semua Bapak ngomong dulu, berdoa. Berdoa. Ibu-ibu semua ngomong berdoa. Berdoa. Amin. Salam. Amin. Berdoa. Saya mau katakan, pelihara dengan doa. Kalau mau dalam kegerakan Tuhan, maka harus berdoa. Jangan remehkan doa. Saya mau katakan ini bagi saudara. Kalau ada di antara saudara punya pergumulan, apapun yang saudara sedang hadapi hari ini, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, berdoalah. Saya ulang, berdoalah. Datanglah dengan rendah hati, berdoalah. Bagaimana kita mau bergerak dalam kegerakan Allah, berdoalah. Bagaimana kita untuk mengerti segala sesuatu yang Tuhan mau bagi kita, berdoalah. Haleluya. Sebelum Roh Kudus dicurahkan, mereka sudah berdoa. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka terus bertekun di dalam doa. Saudara yang saya kasih, ada 500 orang yang menanti Roh Kudus. Tetapi yang setia menanti dengan doa hanya 120 orang. Saya percaya saudara yang mendengarkan khotbah, yang ikut ibadah hari ini, mendengarkan firman Tuhan ini, Anda adalah bagian daripada 120 orang. Siapakah mereka? Orang yang bertekun di dalam doa. Saya ulang, bertekun di dalam doa. Bapak Ibu, berdoalah. Dan para pendoa sering mengatakan, doa adalah nafas orang beriman. Kita bernafas, kita menghirup udara yang segar. Saudara yang kasih selamat Tuhan, doa adalah nafas orang beriman. Akan ada kesegaran surgawi, akan ada hal-hal yang luar biasa. Dan Yeremia mengatakan, saudara yang kasih selamat Tuhan, di sana Yeremia mengatakan, mintalah, berdoalah dan mintalah, maka aku akan memberitahukan perkara-perkara yang besar. Tuhan membutuhkan orang yang rendah hati dalam doa. Saya ulang, rendah hati dalam doa. Bukan orang yang arogan dan dengan tingkah laku dunia, tidak. Tetapi Tuhan membutuhkan orang yang berdoa. Ada satu ayat yang sangat terkenal di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14, kata firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ini untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Untuk siapa? Untuk jemaat. Untuk siapa? Untuk kita semua. Berdoalah. Saya mau katakan sesuatu hal. Kalau ada pergumulanmu, kalau ada pun apa yang saudara hadapi, saya mau katakan kepadamu, 1 minggu ini, saya mau katakan bagi saudara, peliharalah doamu. Kalau boleh, seboleh-bolehnya, 1 jam saja 1 hari. Wow, saya berusaha lakukan itu, Bapak Ibu yang saya kasihi. Di gereja saya sebagai gembala jemaat, kami membuat satu istilah baredekan. Apa itu, saudaraku?
baca firman, renungkan firman, deklarasi firman, dan lakukan firman. Itu dilakukan dengan apa? Di dalam saat teduh, Bapak Ibu yang saya kasihi. Dan saya melihat begitu luar biasa. Saya ulang Bapak Ibu yang saya kasihi. Bapak Ibu, maaf, jangan lebih lama bertengkar daripada berdoa. Harus lebih lama berdoa sama-sama daripada bertengkar. Wow. Saya sebagai gembala jemaat, saya mengerti jemaat. Saya ada banyak, sekarang tidak pergi kemana-mana. Jadi ada selalu di Bekasi. Maka dalam 1 minggu, Bapak Ibu, saya minimal hari ini 1 kali 1 minggu pasti visitasi. Bisa 3 kali, saya ulang. Bisa 3 kali, karena saya tidak kemana-mana. Jadi saya kunjungi jemaat. Maka saya selalu katakan berdoa. Dan pada kemarin, gereja kita, Gereja Betel Indonesia melalui ketua sinode kita mengatakan yang kita mau gerakkan sekarang, yang kita mau galakkan sekarang, yang kita mau buat sekarang. Tidak program-program yang banyak karena situasi kita. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Gerakan doa keluarga. Saya ulang, gerakan doa keluarga. Amin. Anak saya yang pertama di Bandung, yang kedua ada kuliah di Seminari Betel, tapi masih kuliah online dan selalu ada di rumah. Saudara yang saya kasih, saya dengan istri dan anak saya pergi ke Bandung untuk doa sama-sama. Karena anak saya kerja di sana. Kalau dia datang ke Bekasi, maka kerinduan utama hati saya adalah 4 orang berdoa. Saya, istri, dengan anak-anak. Saya ingin semua mengangkat tangan, sekalipun Anda di rumahmu. Saudara dengar firman ini, lakukan. Coba kau angkat tangan. Semua angkat tangan. Dalam nama Yesus. Ayo, Bapak Ibu angkat tangan. Oke, demi nama Yesus. Tapi kalau kau angkat tangan, dengar, sama ngomong sesuatu. Doalah doa keluarga. Di dalam keluarga. Bapak-bapak. Bapak-bapak, berdoa kau dengan istrimu dan anak-anakmu. Saya ulang. Bapak-bapak, berdoa kau dengan istrimu dan anak-anakmu. Barangkali tidak perlu terlalu panjang. Tidak. Hanya mungkin 10 menit saja. Atau mungkin 7 menit saja. Atau mungkin 5 menit saja satu keluarga. Nyanyi 1 lagu. Sesudah itu kau berdoa sama-sama. Boleh jadi kau datang ke rumah hari ini, anak-anakmu tidak mau duduk denganmu. Oleh karena itu panggil mereka berdoa. Akan ada banyak hal yang Tuhan lakukan dalam rumah tanggamu, dalam keluargamu, tatkala kau berdoa sama-sama. Saya selalu disemangati oleh ayat ini, Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat 31, firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bapak Ibu yang saya kasihi, ayat ini kenapa ada? Ayat ini ada oleh karena saudara yang kasih selamat Tuhan, Petrus dan Yohanes ditangkap, dimasukkan dalam penjara. Maka gereja berada di satu ruangan, murid-murid berada dalam satu ruangan. Apa yang mereka lakukan? Doa. Ngomong sama-sama doa. Ngomong sama-sama doa. Saya ulang, doa. Tatkala mereka berdoa, apa yang terjadi? Terjadi goyang. Ada kegerakan. Haleluya. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, matikanlah handphonemu. Matikanlah TikTokmu. Matikanlah juga TV-mu. Ambillah waktu berdoa. Doa keluarga, doa pribadi. Doa mendatangkan kegerakan Roh Kudus dan memberikan urapan sehingga mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bapak Ibu, saya mengerti pergumulan. Saya tinggal di Bekasi. Tentu saya juga punya pergumulan. Saya mengerti jemaat-jemaat juga yang punya pergumulan. Dengar baik-baik. Ada orang meremehkan. Tatkala pendeta, gembala mengatakan, enggak apa-apa, ayo berdoa. Ada orang meremehkan kata-kata itu.
Tetapi saya mau katakan kepada jemaat GBI Grand Wisata, kepada semua pelayan, jangan kau remehkan doa kawan. Saya ulang, jangan kau remehkan doa. Kalau kau sudah tidak berdoa, sebenarnya oleh karena kau sudah mati rohani. Tapi kalau kau berdoa, itu menunjukkan bahwa kau dipenuhkan oleh Roh Kudus dan kau selalu bersemangat dengan Tuhan. Langkah utama untuk mengalami perubahan dan kegerakan dalam semua hidup kita, dalam berjemaat, mulailah kegerakan doa. Saya ulang, langkah utama dalam perubahan hidupmu, dalam perubahan apapun yang kau hadapi. Dulu ada seorang hamba Tuhan mengatakan, saya tidak mau sebut namanya, dia berkata begini, sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Banyak berdoa, banyak berkat. Dulu banyak orang meremehkan. Tatkala saya kuliah, orang-orang meremehkan. Tetapi saya mau katakan, benar adanya. Tetapi, bukan kita berdoa supaya dapat berkat. Bukan. Kita berdoa oleh karena kita mengasihi Tuhan. Kita berdoa supaya Roh Kudus terus mengambil alih hidup kita. Untuk membawa kegerakan. Untuk membawa kegerakan yang utama yang kita harus lakukan adalah kegerakan doa. Karena sesungguhnya kegerakan doa adalah kegerakan Roh Kudus. Saya mau ngomong ini, mengakhiri khotbah ini, Bapak Ibu yang saya kasihi. Saya sering mengatakan, kemarin teman saya dari Belanda, Bapak Ibu ada di Indonesia. Dan 2 hari sebelumnya, saya ingat dia. Teman saya ini. Saya ingat, betul saya ingat dia. Maka tatkala saya ingat dia, tiba-tiba kemarin dia telepon saya. Dan tadi dia ibadah, minggu lalu dia ibadah bersama dengan kami. Yang saya mau katakan, saya sering katakan, Tuhan bicara di hati saya. Bahkan saya beberapa kali melihat penglihatan, karunia-karunia lain sebagainya. Ada selalu orang bertanya kepada saya, Pak Yunus, bagaimana kita mendengar suara Tuhan? Saya ulang, bagaimana kita mendengar suara Tuhan? Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya mau katakan, suara Tuhan pertama bagi kita bisa jadi suara itu berkata begini, berdoalah. Anda tidur, tiba-tiba bangun jam 2 pagi, ada dalam hati mengatakan, berdoalah. Anda dalam pesawat, Anda dalam kendaraan, atau lagi setir mobil Anda, tiba-tiba ada di hati mengatakan, berdoalah. Dengar baik-baik, itu pasti suara Roh Kudus. Itu pasti suara Roh Kudus. Dan kalau kau berdoa, akan ada kegerakan Allah. Berdoalah sungguh-sungguh. Allah adalah Allah yang serius. Karena itu, seriuslah di dalam doa. Akan ada banyak masalahmu ditolong oleh Tuhan. Saya mau katakan ini, 1 minggu ini cobalah kau berdoa. Non-stop. Kau pelihara doa. Minimal 1 jam aja 1 hari. 1 minggu ini. Lihat, dengar baik-baik. Pasti ada banyak mujizat terjadi kepadamu. Saya sangat yakin itu. Berdoalah sungguh-sungguh. Maka pasti kita akan mengalami kegerakan Allah. Bergerak bersama dengan Allah yang bergerak. Saya ulang kembali, renungan kita ini, saya mengajak kita bergerak dalam kegerakan Allah. Kalau kita bergerak dalam kegerakan Allah, apa yang terjadi? Pasti ada sukacita. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kepastian. Dan saya yakin ada sukacita, ada kerajaan Allah. Bagaimana kita bergerak dalam kegerakan Allah? Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Apa itu? Yesus. Di dalam Yesus. Di dalam Yesus. Yang kedua, jangan remehkan koinonia, persekutuan. Harus selalu menjaga persekutuan. Jangan pemecah belah, tetapi menjadi alat kesatuan di dalam gereja. Yang ketiga, peliharalah doa. Berdoalah untuk gembalamu. Berdoalah untuk hamba-hamba Tuhan yang melayanimu. Berdoalah untuk banyak hal, karena Alkitab mengatakannya. Saya percaya Tuhan akan bergerak melalui dirimu. Kau akan heran, kau akan melihat kedahsyatan Tuhan. Dia akan bergerak dalam hidupmu, dalam keluargamu. Bergerak untuk apa? Memberkatimu. Bergerak untuk apa? Menyembuhkanmu. Bergerak untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaannya melalui hidupmu
dan melalui keluargamu. Bergerak dalam kegerakan Allah dan Tuhan memberkatimu. Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan dan melakukan akan firman Allah. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Saya mau mengakhiri firman ini dengan doa dalam nama Yesus. Orala karalama syukita karalama utakri karalaba syukiti kinirimi uralama syukiti kita kurim dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Urakati kinaralam uralaba sikita kurim aka uralaba sikiti dalam nama Yesus. Bapa, hamba berdoa, kau melihat jemaatmu yang mengikuti ibadah dan mendengar firman ini. Kau menolong semua bapak-bapak, kau menolong semua ibu-ibu, kau menolong semua jemaat yang mendengarkan firman ini. Dan biarlah semua diberkati oleh Tuhan. Kami mau bergerak dengan Allah yang bergerak. Roh Kudus, Engkau bekerja, penuhkan kami. Roh Kudus, Engkau bergerak bersama dengan kami. Supaya Tuhan, supaya Engkau selaras dengan kami, maka kami mau tetap tinggal dalam pengajaran rasul-rasul. Kami menjaga koinonia kami sebagai suatu jemaat. Kami mau menjaganya. Dan juga kami mau pelihara doa demi nama Yesus. Bapak Ibu, angkat tanganmu. Buatlah komitmenmu, kau berdoa demi nama Yesus. Akan ada banyak mujizat. Yang sakit hari ini disembuhkan oleh Tuhan. COVID yang ada hari ini, kami percaya kalau kami sehat hari ini adalah karena dilindungi oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri kebenaran ini demi nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Kekasih Tuhan, angkat hatimu, angkat tanganmu. Saya akan doa berkat bagi saudara. Haleluya. Angkat hatimu, angkat tanganmu. Saya akan doa berkat bagi saudara. Pulang dan tinggallah dalam berkat yang berkelimpahan. Dalam rumah tanggamu, dalam semua hidupmu diberkati oleh Tuhan. Dan dalam pengasihan dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan kasih daripada Roh Kudus, damai sejahtera, sukacita daripadanya melimpah bagi kita semua. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Dan mungkin pada hari ini ada dari Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bergabung dengan ibadah kami. Untuk hari-hari ke depan kami menyambut Bapak Ibu untuk bisa bergabung bersama-sama kembali. Kita adalah keluarga dan bukan orang asing. Untuk selanjutnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Dan sebelum persembahan diberikan, mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur atas kasih karunia-Mu. Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu, Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Tuhan juga memberkati setiap tangan-tangan yang mengelolanya. Dan biarlah setiap persembahan yang kami berikan boleh memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, kami siap memberi yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambil memberikan persembahan, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan, yaitu bahwa rumah doa dilakukan melalui Zoom setiap hari Kamis jam 10.30. Jadi Bapak Ibu semua boleh hadir bersama-sama di dalam rumah doa. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan doa-doa khusus di rumah doa, kita akan bisa doakan secara korporat. Bagi Bapak Ibu yang rindu bersama-sama, bisa menghubungi Gembala-Gembala Kol untuk mendapatkan linknya. Kemudian Bapak Ibu juga yang membutuhkan informasi tentang pelayanan gereja, baik itu penyerahan anak, baptisan air, BP2N, KOL, dan lain sebagainya,
bisa menghubungi sekretariat gereja dengan nomor yang tertera di layar Bapak Ibu semuanya. Dan yang terakhir adalah bagi para pria, setiap hari Sabtu pagi jam 5 pagi ada doa untuk primak, yaitu untuk setiap pria-pria Allah yang rindu bersama-sama bergabung melalui Zoom. Boleh juga Bapak Ibu mengajak teman-teman dan lain sebagainya, para pria yang ada di sekeliling kita. Mari bergabung bersama-sama dengan kami di hari-hari yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.